Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Alam es ekstrim dingin yang ekstrim telah menyebabkan air laut dalam beberapa Lee Yu mulai membeku. Berbagai massa putih udara dingin mengambang di sekelilingnya. Dalam benaknya dia tahu betul seberapa luas Chaotich Astral Ocean itu. Tapi saat itu terjadi saat dia mencapai tempat ini, para ahli tersembunyi itu menghalangi jalannya dengan area. Jelas para ahli yang bersembunyi dalam kegelapan harus membidiknya. Inki, kamu terbang agak jauh, musuh seharusnya sangat kuat. Tetapi meskipun mereka tangguh, saya masih percaya diri untuk melindungi diri saya sendiri. Jika kamu tetap di sini, kamu akan mempersulitku. Yu segera memberitahu tinta kilin melalui komunikasi akal suci. Tuan, hanya sedikit di Chaotich Astral Ocean yang berani tidak menghormati Pulau Pengiblis. Jika Anda menemukan bahaya apapun, Anda hanya perlu mengeluarkan kartu Pengiblis. Saya yakin lawan tidak akan berani lagi memprovokasi Anda setelahnya. Tinta kilin menyarankan dengan niat baik. Yu tersenyum acuh tak acuh. Jika dia mengeluarkan kartu Pengiblis saat menghadapi masalah kecil, dia akan menjadi terlalu pengecut. Kamu mundur ke jarak dulu, dia memerintahkan. Tinta kilin juga mengetahui bahwa tempat ini berbahaya. Tuan, kamu juga harus berhati-hati. Tepat setelah itu, dia terbang beberapa ratus li lalu melihat dari kejauhan. Ledakan. Permukaan air yang membeku meledak dan sebuah sosok muncul. Ini adalah pria bertubuh besar dengan tubuh kekar dan kepala penuh dengan rambut keperakan liar yang terlihat seperti kepala singa. Armor putihnya membuat otot-otot sempurnanya semakin menonjol. Tapi matanya menatap Yu dengan tatapan tenang dan sedingin es. Oh, seorang fusionis yang bahkan belum mencapai tahap daceng sepertimu secara tak terduga mampu berlari jauh ke dalam Chaotich Astral Ocean. Sepertinya seharusnya ada cukup banyak harta di tubuhmu, bukan? Pria besar dengan rambut seperti surai singa berkata sambil tersenyum. Di masa lalu Yu membunuh Frobras di dekat perbatasan Chaotich Astral Ocean, tapi kemudian dia lari ke Pulau Pengiblis bersama Lian Chong. Meskipun dia telah terbang jauh dari pulau itu selama lebih dari setengah bulan, dia masih berada di area tengah dari Chaotich Astral Ocean. Umumnya tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki kekuatan untuk mencapai tempat sedalam ini. Karena Yu dapat mencapai tempat ini dengan aman sebagai fusionis pratahap daceng adalah normal bagi pria besar ini untuk menyimpulkan bahwa ia memiliki harta karun. Kenapa kamu bertanya begitu padaku? Yu bertanya sebagai balasan dengan senyum acuh tak acuh. Kami tiga bersaudara menyukai harta, jadi kami berniat untuk merampoknya untukmu. Pria besar dengan rambut seperti surai singa membuka mulutnya untuk menyeringai memperlihatkan gigi seputih saljunya. Dia suara mendising kemudian terdengar saat 3 proyektil ditembakkan ke Yu dengan sangat cepat dari arah yang berbeda. Salah satunya ditembakkan dari tangan pria besar di depannya. 2 lainnya harus ditembakkan dari tangan 2 saudara laki-lakinya. Afterimagus tubuh yang lebih kuat dari tubuh binatang ilahi tahap daceng dan energi bintangnya memungkinkan Yu memiliki kecepatan yang menakutkan. Setelah membuat garis dan menciptakan beberapa bayangan, Yu berdiri diam. Sekarang ada beberapa darah yang tumpah di wajah dan dadanya. Sangat cepat dia menyempitkan matanya, tetapi untuk ketahanannya yang kuat sekarang dia pasti sudah menderita luka serius. Ketiga proyektil itu jauh lebih cepat dari pedang terbang biasa dan serangan mereka sangat kuat. Yu curiga bahwa mereka bisa berada di level yang sama dengan senjata abadi kelas menengahnya. Senjata abadi kelas menengah? Bagaimana ini mungkin? Secara umum, bahkan mungkin kesusahan ke-11 yang longgar tidak memiliki senjata abadi kelas menengah. Menurut perkiraan saya, pria ini hampir mencapai tahap daceng. Yu bisa merasakan aura pria di depannya, tapi bagaimana senjata ofensifnya bisa sekuat itu? Meskipun tubuh saya sangat kuat, pada dasarnya saya tidak mampu menahan kekuatan penetrasi yang menakutkan. Gaya penetrasi yang kuat, kecepatan cepat, sensitivitas yang menakjubkan, inilah ciri-ciri utama dari 3 senjata misterius. Kamu benar-benar punya keahlian, aku tidak menyangka kamu bisa menangkis serangan gabungan oleh kami 3 bersaudara. Pria kuat itu tertawa terbahak-bahak. Sayang sekali itu hanya pemanasan, sekarang kami akan memberitahu Anda apa yang disebut jaring yang tak terhindarkan. Mata Yu berkilauan. Kamu belum habis-habisan, tapi bagaimana? Aku bisa habis-habisan. Dia tidak takut sedikit pun.
Haha, sungguh berani bagimu untuk berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Meskipun kita 3 bersaudara hanya berada di tahap dacang, ketika kita bergabung bahkan praktisi tanpa kesengsaraan ke-8 tidak akan cocok untuk kita. Apalagi fusionis tingkat duji yang lemah seperti Anda. Pria kuat itu berkata dengan percaya diri. Kinyu terpesona oleh pikiran kamu adalah binatang ilahi. Pria kuat itu berkata dengan anggukan. Bahkan dewa binatang kelas rendah dari tahap daceng sebanding dengan praktisi bebas kesengsaraan ke-5 biasa. Karena orang yang kuat ini sendiri dapat menandingi praktisi longgar kesusahan ke-5 yang berkuasa. Ia dan 2 saudara lakinya dapat menyaingi praktisi lepas kesusahan ke-7. Selain itu, mereka memiliki pertemuan yang beruntung dan praktisi umum kesusahan ke-8 yang lepas akan tamat jika bertemu dengan mereka. Ini juga alasan mengapa mereka 3 bersaudara bisa berkeliaran dan tinggal di laut astral Chaotich dengan nyaman. Kakak kedua, kakak ketiga, ayo kita mulai. Pria kuat itu berkata dengan acuh tak acuh. Kali ini Kinyu melihat senjata itu dengan jelas. Mereka adalah 3 penusuk yang terlihat seperti 3 bilah pedang yang menyerang sambil berputar tanpa henti. Kekuatan penetrasi yang menakutkan dari ujung mereka bahkan merusak udara. Tidak heran bahkan tubuh Kinyu tidak mampu menahan dia proyektil tersebut. Kurva, garis lurus, lingkaran ketiga proyektil tidak cepat sama sekali pada awalnya. Tetapi mereka mencapai kecepatan yang menakutkan hanya dalam beberapa saat. Bahkan udara tampaknya digerakkan. Seluruh tubuh Kinyu sejenak berubah menjadi 10 bayangan setelah menghindari tanpa henti. Meski cepat, dia tidak secepat 3 proyektil spesial ini. Pria kuat dan 2 saudara laki-lakinya hanya bisa mendapatkan proyektil melalui keberuntungan. Mereka bahkan lebih cepat dari pedang abadi kelas menengah Kinyu. Reaksi Kinyu sangat cepat tetapi dia masih menderita luka tusuk di kali. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menjaga bagian vitalnya agar tidak terkena pukulan. Selama bagian vitalnya tidak rusak dengan kemampuan kesembuhannya, lukanya bisa sembuh total dalam sekejap mata. Jika bukan karena kemampuan pemulihan saya, mungkin saya sudah lama terbunuh. Saat 3 proyektil ini bergabung, bahkan binatang suci tingkat dacang mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Untuk pertama kalinya Kinyu memiliki sedikit sakit kepala, tetapi tubuhnya masih mengelak dengan sangat cepat secara bersamaan. Dia sakit kepala ketiga makhluk suci tingkat dacang itu mengalami sakit kepala yang lebih parah. Kakak, meskipun pedang kita hanyalah senjata abadi tingkat rendah ketika kita menggunakannya, mereka pasti sekuat senjata abadi kelas menengah. Kenapa kita belum bisa melukai bocah tahap duji ini sekarang? Sebuah suara muncul di benak pria bertubuh besar itu. Kakak, aku melihat bocah ini terluka dengan mataku sendiri. Mengapa dia masih tidak terluka sekarang? Suara lain naik. Pria kekar ini merenung lalu berkata melalui akal sucinya, menurutku. Bocah nakal ini punya harta di tubuhnya dan itu memungkinkan dia untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat dengan kekuatan hidup yang kuat. Ditambah dia yang begitu cepat seharusnya ada hubungannya dengan kedalaman tekniknya. Harta yang bisa memulihkan banyak hal. Saudara kedua dan ketiga terkejut. Mereka pasti memahami implikasi dari harta karun semacam ini. Jika mereka memiliki harta karun ini, peluang mereka untuk terbunuh akan hampir diminimalkan. Sontak, 3 bersaudara itu merasa tergiur dengan harta karun tersebut. Masuk ke dalam formasi. Pria kuat itu mengatupkan giginya dan berkata melalui komunikasi indera suci. Alam es ekstrim. Saudara kedua dan ketiga bertanya di jawaban hampir bersamaan. Ya, kali ini kami tidak bisa terlalu banyak berpikir. Mata pria kuat itu berkedip dengan cahaya dingin. Baiklah, jika kita bisa mendapatkan harta itu, bahkan menghabiskan lebih dari setengah kekuatan kita, tidak akan berarti apa-apa. Kakak kedua berkata setuju saat 3 bersaudara mengeksekusi keahlian khusus mereka. Mereka harus menggunakan banyak energi. Tetapi di Chaotich Astral Ocean, sangat sedikit yang akan menghabiskan lebih dari setengah energi mereka sendiri kecuali mereka berada dalam bahaya serius. Lagi pula sangat berbahaya untuk melakukannya. Tetapi karena Kinyu memiliki harta karun dengan kemampuan luar biasa, untuk pemulihan di tubuhnya 3 bersaudara itu menjadi kejam. Apa yang sedang terjadi? Tubuh Kinyu berhenti ini karena 3 proyektil telah terbang kembali ke tangan 3 orang besar. Sekarang 2 pria besar tersembunyi lainnya telah muncul juga. Kedua pria ini terlihat hampir sama dengan pria pertama, karena mereka juga memiliki rambut perak seperti singa dan dibalut baju besi putih.
Tiga bersaudara mulai mengelilingi Qin Yu dengan masing-masing dari mereka ke arah yang berbeda. Bocah, ini akan menjadi yang kedua kalinya kami tiga bersaudara menggunakan formasi Extreme Ice Realm sejak mencapai tahap Dacheng. Terakhir kali target kami adalah praktisi bebas kesusahan ke-8 dan dia berakhir mati sementara kami tidak terluka sedikit pun. Kata sulung dari tiga bersaudara dengan senyum acuh tak acuh. Untuk menunjukkan rasa hormat kami akan memberitahumu sebelum kamu mati bahwa aku Cixin. Kakak keduaku adalah Shibing dan adik ketiga adalah Sisan. Kakak Cixin memperkenalkan diri ke Qin Yu. Sebelum kamu mati, kamu juga harus memperkenalkan diri kepada kami sehingga kami bisa mengetahui nama orang jenius sepertimu. Jenius di mata tiga binatang ilahi Qin Yu pasti pantas disebut jenius. Bahkan tidak ada kesengsaraan keenam yang dapat menahan serangan dari tiga pedang-pedang penusuk, tetapi Qin Yu tidak menderita luka sama sekali. Bocah pro tahap Dacheng yang bisa menahan senjata mereka secara alami bisa dianggap jenius. Aku Qin Yu, tapi aku memberitahumu namaku hanya karena kau telah memutuskan untuk menangkapmu dan menjadikanmu binatang suci yang karena ketunggangan. Qin Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saat ini dia bertanya-tanya tentang bentuk sebenarnya dari tiga binatang ilahi ini. Wajah tiga si bersaudara langsung mengeras. Binatang suci. Senyum dingin samar muncul di sudut mulut Cixin. Ingin menangkap kami dan menjadikan kami hewan suci. Sepertinya Anda sedang bermimpi. Kita akan tahu apakah aku sedang bermimpi atau tidak setelah bertarung satu sama lain. Qin Yu tampak seolah-olah dia memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Bentuk asli Cixin adalah singa es yang ekstrim. Singa es yang ekstrim dan singa berbatu yang berapi-api memiliki kelas yang sama tetapi secara umum. Sebagian besar singa berbatu yang berapi-api pada dasarnya bersifat berang dan suka menyerang, sedangkan singa es yang ekstrim sangat tenang, meskipun bersifat agresif. Melihat Qin Yu begitu tenang, Cixin menjadi berhati-hati dalam hati. Kamu bilang kamu punya dua saudara. Gimana mereka sekarang? Dia bertanya sebagai balasan. Karena Qin Yu sangat kuat, dua saudara laki-lakinya tidak boleh lebih lemah darinya. Jika Qin Yu dan dua saudara laki-lakinya bergabung meskipun mereka adalah tiga binatang ilahi, akankah mereka mampu melawan mereka? Jangan khawatir dan jangan takut. Dua saudara laki-lakiku masih agak jauh dari sini. Mungkin mereka butuh waktu cukup lama untuk tiba. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Xiao Hei dan Fei Fei memulai sebelum dia melakukannya. Mungkin masih ada waktu sebelum mereka bersatu kembali. Cixin merasa lebih yakin di dalam hatinya. Alam es ekstrim. Siapkan formasi. Dia berteriak dengan dingin dan bahkan membiarkan Qin Yu mendengar suaranya dengan sengaja. Qin Yu segera menjadi hati-hati di dalam dan memperhatikan lingkungannya. Orang lain mengatur formasi dengan cara yang sangat kompleks, tetapi tiga binatang ilahi ini mengatur formasi mereka dengan cara yang sangat aneh dan sederhana. Tiga si bersaudara hanya menoleh ke atas dan mengaum. Raungan mereka bergema di langit. Sementara itu berbagai pancaran cahaya putih kebiruan keluar dari dalam tubuh mereka. Berkas cahaya putih kebiruan itu kemudian mulai berkedip tanpa henti. Hanya dalam beberapa saat area bola besar terbentuk dan tepi area ini penuh dengan arus dingin berwarna putih kebiruan. Segel jimat misterius yang rumit bergerak di tepi yang mulus yang mengeluarkan aura menakutkan. Formasi besar ini tampaknya telah menelan seluruh wilayah, menciptakan medan yang terisolasi. Suhu di dalam bidang ini sangat rendah, sangat dingin. Seluruh tubuh Qin Yu bahkan bergetar. Dengan mata yang cerah, dia mengamati apa yang disebut alam es ekstrim ini dengan hati-hati. Cixin, Shibing, dan Sisan berdiri di alam es ekstrim. Wajah mereka dipenuhi dengan kenikmatan. Bentuk aslinya adalah singa es yang ekstrim sehingga mereka paling menyukai kondisi di alam es ekstrim. Lingkungan semacam ini ditambah dengan bola mata mistis di dalam tubuh mereka dapat memungkinkan mereka melakukan pelanggaran 2 kali lebih baik dari biasanya. Kalian bertiga pasti tidak bisa mengatur formasi ini sendiri. Qin Yu berkata dengan tegas sambil melihat tiga si bersaudara di depannya. Kekuatan dari alam es ekstrim ini dapat diketahui hanya dengan pengamatan sederhana. Lingkungan yang dingin, segel jimat yang sangat dalam, dan aura yang sangat menakutkan. Qin Yu sama sekali tidak percaya bahwa binatang dewa tingkat Dacheng dapat mengaturnya. Kamu pintar, Cixin berkata sambil tersenyum. Formasi ini hadir dengan Mystic Eballs.
Di masa lalu, kami 3 bersaudara menemukan tempat yang berharga di Chaotix Astral Ocean dan mendapatkan Sword Blade, House, dan Mystic Eyeballs. Setelah menelan Mystic Eyeball, kita dapat membentuk formasi Extreme Ice Realm hanya dengan sedikit mengaktifkannya. 3 si bersaudara hanya perlu mengeluarkan energinya untuk mengaktifkan formasi ini karena formasi tersebut dipertahankan dengan energi dari Mystic Eyeballs. Meski begitu, Sixin dan saudara-saudaranya masih harus menggunakan energi yang cukup banyak untuk aktivasi tersebut. Aku lupa memberitahumu bahwa Mystic Eyeballs tidak hanya dapat mengatur Extreme Ice Realm, mereka juga memberi kita Extreme Ice Armor. Mengingat kekuatanmu, kamu pasti tidak bisa mematahkan pertahanan kami. Selain itu, pelanggaran kami sangat meningkat di lingkungan ini sementara kekuatan Anda berkurang. Kamu pasti akan mati, Sixin berkata dengan percaya diri. Pada saat yang sama, ia membuat gerakan bergoyang dengan tubuhnya berubah menjadi singa besar dengan panjang 5 hingga 6 meter dan tinggi 2 hingga 3 meter. Singa ini memiliki 1 tanduk dan ditutupi rambut seputih salju dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ini tidak lain adalah binatang ilahi singa es yang ekstrim. Cahaya putih kebiruan kemudian menyinari perut singa es yang ekstrem. Dalam sekejap, cahaya putih kebiruan membentuk armor keras keperakan di permukaan tubuh singa. Menjadi benar-benar putih, singa es yang ekstrim terlihat begitu agung. Bola mata mistik. Salah satunya tampaknya adalah harta karun yang memancarkan cahaya putih kebiruan dari perut binatang ilahi ini. Apakah armor putih yang dibentuk oleh Mystic Eyeball benar-benar sangat kuat? Kinyu sama sekali tidak percaya bahwa dia tidak bisa mematahkan pertahanan lawan. Pada saat yang sama, 2 singa es ekstrem lainnya juga muncul di 2 arah lainnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.